aku pribadi walaupun aku sudah keluar dari Az-Zaitun dari tahun 2010, kalau disuruh menyanyikan aku juga masih hafal gitu. Untuk Shalom Havenyu Shalom Alaihim ya. Bahkan bukan hanya Havenyu Shalom Alaihim, kita sempat diperkenalkan juga Hafa Nagila. Di Al-Zaitun itu anak-anak itu dididik jadi negarawan atau jadi agamawan sebenarnya? Menurutku visioner ya. Visioner yang aku kenal. Jadi dari zaman aku santri dulu, aku merasa Syekh udah sampai K, kita nih baru sampai C. Pernah nggak selama tinggal di sana melihat Syekh memelihara anjing herder dan babi hutan? Assalamualaikum Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Mbak Ica ini adalah salah satu alumni Ponpes Al-Zaitun. Yes. Yang kurang lebihnya di sana sekitar 11 tahun ya Mbak? Iya. Waduh. 11 tahun. Masuk tahun berapa? Keluar tahun berapa? Aku masuk tahun 99. Oke. Terus aku keluar 2010. Oke. Nah, langsung saja Mbak Ica mendengar kabar-kabar yang sekarang lagi menggembarkan Indonesia ya, terkait dengan tuduhan-tuduhan terhadap Pondok Pesantren Al-Zaitun, terhadap Syekh Panji Gumilang yang santer beredar di tengah masyarakat itu. Sebagai seorang alumni Al-Zaitun, apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan ya, sayang hebohnya baru sekarang. Gitu. Harusnya hebohnya dari awal pada saat Az-Zaitun itu berdiri, di mana Washington Post itu pun sudah mengatakan bahwa Az-Zaitun adalah the largest pesantren di Asia Tenggara. Seperti itu sih. Jadi dan sayangnya juga saat ini hanya menyoroti kontroversi gitu. Padahal banyak juga hal baik yang jika kalau kita mau mengulik gitu, banyak hal yang dilakukan di Az-Zaitun untuk Indonesia ini. Seperti itu sih Mas. Nah, artinya pemberitaan yang ada di media mainstream maupun media online itu sangat tidak berimbang. Mungkin. Jadi aku nggak mau ke arah yang itu, nggak mau terjebak di berimbangkah atau tidak berimbangkah gitu, karena itu lagi-lagi ya monggo silakan orang mau beranggapan apa. Toh aku berharap masyarakat Indonesia bisa lebih cerdas untuk mencerna informasi sih. Oke. Mbak Ica, itu kalau boleh tahu nih, waktu pertama kali masuk di Al-Zaitun itu dulu bayar berapa Mbak? Biaya masuknya? Masuk ke Al-Zaitun $3.500 untuk 6 tahun. Oke, $3.500 untuk 6 tahun. Tidak ada SPP loh. Nggak ada SPP. Nggak ada SPP. Gitu. Iya. Jadi hitungannya murah lah ya. Kalau murah dibagi dibanding dengan fasilitas yang diterima. Yes, betul. Oke. Apa yang membedakan Al-Zaitun dengan ponpes-ponpes yang lainnya menurut Mbak Ica? Aku belum terlalu tahu tentang ponpes yang lainnya, tapi yang jelas aku menikmati dengan pesantren spirit but modern system. Gitu. Pesantren spirit. Jadi yang membedakan kita nggak mengenal kalau mungkin di pesantren kita masak sendiri gitu ya gitu. Kalau di Zaitun kita nggak masak sendiri gitu. Nyuci harus di laundry gitu. Ada seperti sistem itu. yang berbeda. Iya, itu lagi tadi pesantren spirit but modern system itu yang bagi orang tuaku, oh ini oke nih gitu. Iya.
Kalau Mbak Ica asli mana sih? Aku asli kelahiran Jakarta. Orang tuaku Jawa. Seperti itu. Magelang. Biaya masuk pertama sekitar 3.500 dolar. Iya. Tetapi fasilitas yang di Al Zaitun begitu sangat megah, sangat luar biasa. Dan apa tuh namanya? Kan banyak ini Mbak alumni-alumni yang juga bicara tentang Ponpes Al Zaitun. Kita diwawancara di banyak media gitu. Sebagian dari yang disampaikan mereka ya, kalau Mbak Ica menanggapi gitu gimana Mbak? Ya itu haknya ya, karena mungkin pengalamannya seperti itu, gitu. Berbeda lagi kalau misalnya aku ditanya pengalamanku seperti apa gitu, mungkin berbeda. Gimana Mbak Ica? Gitu. Kalau aku pribadi selama sekolah di Al Zaitun, banyak hal yang bisa aku dapat, termasuk yang menurutku mungkin di sekolah lain kita nggak bisa dapat, seperti pengalaman organisasi. Kebetulan aku waktu di Al Zaitun adalah organisasi pelajar, gitu. Jadi waktu organisasi pelajar itu dibentuk, kita semua berhak mencalonkan diri. Jadi seperti kita diperbolehkan kampanye, gitu, dengan bebas memberikan simbol-simbol sesuai dengan yang kita mau, gitu. Jadi waktu itu aku salah satu kandidat presiden santri pertama, gitu. Terus kita membentuk tim sukses sendiri. Gitu. Kemudian kita diberikan kampanye, kemudian diberikan orasi, debat sesama kandidat. Nah itu kan pembelajaran organisasi yang nggak bisa kita dapat gitu, karena kita berorasi di depan ribuan teman-teman kita yang lain gitu. Kita berorasi di depan teman-teman, terus kemudian apa tuh namanya, kita membuat tim sukses sendiri, adu gagasan bersama sesama santri, gitu kan ya. Jadi pembelajaran apa ya, demokrasi yang dimulai dari anak-anak yang masih muda. Waktu itu pertama kali masuk di usia berapa? Atau tingkatan stratifikasi sekolah apa? SMP. Oh SMP. MTS. MTS masuk, lulus sampai perguruan tinggi berarti dong? Iya. Oke. Dari SMP nuansa belajar apa? Belajar organisatorisnya begitu kental di Al Zaitun. Oh iya, karena kita hidup berasrama. Kakak kelas itu ada namanya asisten wali kamar. Jadi kita kadang dicampur dengan adik kelas, terus kita membina adik kelas juga, gitu. Terus sistem organisasinya pun ada presiden santri, kemudian menteri-menteri, gitu. Nah kebetulan saya pernah menjadi menteri pendidikan waktu itu, karena pas kandidat presiden aku nggak menang, kemudian presiden yang terpilih membentuk kabinetnya, gitu, bahasanya seperti itu. Diakomodir gitu ya, diakomodir yang gitu. Oke. Menarik sekali, padahal masih ini ya, masih SMP tapi itu SMA. Oh SMA. Oke. Perguruan tingginya lebih keren lagi mungkin barangkali ya, kontestasi apa tuh namanya, pemilihan kalau di sana apa namanya tuh? MPM. Ya. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Ya, MPM, ada DPM ya, ada DPM, ada MPM, ya, ada Presiden BEM gitu ya kalau di kampus ya. Jadi benar-benar anak-anak diajari untuk apa, nuansa kaderisasi dalam berorganisasi sangat kental ya Mbak. Dan dibebaskan. Kita bentuk tim sukses, programnya apa gitu. Seperti itu, sangat dibebaskan. Nah, banyak nggak alumni Al Zaitun yang jadi pemimpin di Republik ini? Ada nggak yang setahu Mbaknya? Mungkin beberapa masih di beberapa jadi staf ahli atau apa gitu ya, gitu. Aku nggak terlalu, karena satu angkatan ada 1000, waktu itu di angkatanku 1456 gitu. Jadi aku nggak terlalu paham juga gitu. Tapi yang jelas ya ada beberapa teman-teman yang memang bergerak di politik atau sosial atau bahkan tenaga ahli. Gitu. Mbak Ica kan ini ya, kalau kita coba lihat ya, apa fragmentasi isu apa tuh namanya Al Zaitun ini kan nampaknya begitu masif ya. Serangan-serangan kepada Al Zaitun itu begitu masif gitu.
ada nggak terbersit sebuah kecurigaan di dalam diri Mbak Ica? Jangan-jangan ini apa tuh namanya, ada yang desain, jangan-jangan ini karena ada suatu kepentingan tertentu, pengalihan isu, kasus yang besar dan seterusnya. Itu ada nggak pikiran semacam itu? Kalau ditanya pemikiran, selama ini aku hanya berpikir hal-hal yang sekarang sedang marak. Aku berusaha untuk tidak reaktif terhadap itu, gitu. Karena bagiku kalau kita terlalu reaktif, itu juga apa kepentingan kita. Jadi balik lagi gitu kan, gitu. Jadi aku hanya berusaha untuk lagi-lagi selama aku lulus gitu, terus selama aku juga belajar di sana, kayaknya kasus ini aku hanya berpikir, oh ini nih yang dibilang kita harus menyaring informasi. Karena kalau aku pernah dapat nih apa namanya, kata mutiara bahasa Jawa ya gitu. Yang benar itu belum tentu benar. Yang benar belum tentu benar ya. Iya, itu aku lebih tepatnya melihat kasus yang ini, yang benar belum tentu benar. Nah, itu aja gitu. Jadi kalau misalnya ada konspirasi atau hal-hal lain, itu bagian yang ada bagian-bagiannya lah gitu. Kalau masalah desain, bahkan ya kayaknya harus didesain nih seperti ini gitu ya gitu. Kayak ada TV yang membuat berita zaitun seperti ini. Bahkan judulnya sama apa yang ditampilkan tuh kayak sama. Berbeda, berarti ya itu kan satu buah desain juga. Gitu. Nah, kalau misalnya apa tuh namanya, kita lihat ya, bicara tentang Al Zaitun kan seperti halnya lebah dengan madunya gitu ya. Ada sosok Panji Gumilang gitu. Pikiran-pikirannya, lompatan-lompatan pikirannya banyak orang yang tidak bisa terima. Tapi tidak bisa terima itu ya belum tentu kemudian juga salah juga. Terkadang memang ya sumbu pendek itu kalau dikasih sesuatu hal yang berbeda dari yang diyakini gitu, ya pasti menolak dan menentang gitu ya. Secara pribadi gitu, sosok Panji Gumilang di mata Mbak Ica seperti apa? Menurutku visioner ya. Visioner yang aku kenal. Jadi dari zaman aku santri dulu, aku merasa Syekh udah sampai K, kita nih baru sampai C gitu. Jadi kadang aku nggak nyampe nih gitu, otakku nggak nyampe nih gitu. Jadi kita harus apa sih yang dimaksud Syekh nih gitu. Jadi harus ngulik lagi gitu. Kalau mungkin bisa flashback gitu ya, pikiran-pikiran Syekh yang seperti apa yang kemudian membuat Mbak Ica bikin kesimpulan kayak gitu. Oh, Syekh ini sudah berpikir ke angka 8, aku masih di angka 2 gitu ya. Seingat Mbak Ica apa kira-kira? Seperti kayak contoh masalah bangunan masjid aja. Masjid yang sekarang ini dibangun gitu. Terus pembangunan zaitun yang sebegitu megahnya gitu. Ini apa sih gitu ya? Saya tuh maunya bagaimana sih gitu. Tuh aku kayak, kenapa kita harus bangun segede gini sih gitu ya gitu. Karena ternyata tujuannya mau membuat yang tadi tuh, pusat budaya toleransi dan budaya perdamaian. Bahkan kayak ada asrama yang diresmikan oleh beberapa pemuka agama. Gitu. Terus keren. Namanya asrama persahabatan, makanya dinamakan asrama persahabatan karena diresmikan oleh beberapa pemuka agama. Gitu kan, kayak toh kita kan pesantren ya, atau kita kan ini gitu. Oh, ternyata dijelasin lagi, ini loh pusat budaya toleransi dan perdamaian. Gitu. Itu tuh yang jadi gitu. Jadi kadang gitu baru kita ngerti gitu. Itu sih yang aku bilang visioner. Kalau soal pluralitas di Al Zaitun itu memang begitu kental ya, Pak ya? Nuansa toleransinya terhadap agama lain gitu. Iya, gitu. Maka menurutku yang beliau ajarkan itu toleransi dan perdamaian gitu. Di luar dari
pendapat orang yang lain-lain ya gitu. Itu yang aku dapat selama aku belajar di sana gitu. Ya, bisa nggak diceritakan case lain gitu bahwa memang di Al Zaitun itu memang benar-benar menghormati agama selain Islam gitu, karena notabene kalau kita berbicara tentang apa tuh namanya pondok pesantren gitu ya, pasti kan ditanamkan kepada santri-santrinya rata-rata ini agama yang paling benar adalah Islam, selain Islam adalah kafir dan lain sebagainya. Itu terjadi nggak di Al Zaitun selama Mbak Ica nyantri di sana? Enggak, yang aku pahami bahwa kita nggak boleh jadi manusia yang merasa paling benar, bahkan terhadap agama yang kita yakini. Yaitu yang tadi aku bilang, maka aku juga memahami sing bener Belum tentu benar. durung tentu bener. Gitu. Itu yang berat kan gitu. Kadang itu kayak jadi slogan tapi dipraktekannya juga susah gitu. Itu. Artinya keyakinan kita tetap harus dikritisi juga ya, sesuai nggak ini dengan Oh iya, betul. Apalagi menurutku ini menurutku ya gitu. Iya. Al-Quran sendiri kan memang sangat relevan, sesuai dengan zamannya. Berarti sangat dinamis kan, gitu. Bahkan dulu zaman Nabi belum ada handphone, sekarang ada handphone. Berarti gimana nih, gitu, untuk supaya Al-Quran ini relevan terhadap zamannya, gitu. Yang aku ingat satu hal, Syekh menyampaikan, yang aku ingat selama waktu aku jadi santri, zamanmu zamanmu, zamanku. Jadi sesuaikan dengan zamanmu. Oke. Itu yang aku ingat sih, gitu. Jadi sesuaikan dengan zamanmu. Iya. Iya. Oke. Tidak pernah ada perasaan atau pikiran loh, ajaran Syekh kok gini ya, yang kemudian membuat Mbak Ica curiga seperti yang sekarang rame-rame dibicarakan banyak orang waktu di sana? Enggak. Sama sekali tidak ada kecurigaan di sana gitu. Karena ya tadi kita diajarkan sangat nasionalis gitu kan, yang dimana ini loh Indonesia Raya, ini loh UUD 45 seperti itu gitu. Ya? Di luar orang ngomong NII atau segala macam gitu, aku enggak, ya itu silakan aja gitu. Mungkin menurutnya begitu kali gitu ya. Iya. Beda perspektif ya. Beda perspektif dan gitu. Itu biasa ya. Biasa. Betul. Jadi mungkin orang ngelihat pandangannya dari kiri gitu, atau dari kanan atau dari depan, dari belakang gitu. Bentuknya beda. Gitu. Jadi kalau soal nasionalisme jangan ditanya ya Mbak kalau di sana ya. Oh iya, aku sendiri jadi hafal Indonesia Raya 3 stanza. Oh gitu ya. Tadinya aku nggak tahu. Jarang pesantren yang mengkampanyekan Indonesia Raya yang 3 stanza. Yes. Iya, jarang banget itu. Tapi bagi orang yang ada nih, salah satu sahabat saya juga pernah bilang, gimana itu Al Zaitun tuh Indonesia Raya kok diubah itu dah karena nggak nyampe kan. Dan belum pernah dengar. Iya, belum pernah dengar. Aduh, kasihan. Mungkin tidak sedikit pula ya sahabat-sahabat kita yang menjadi ya korban isu, korban berita-berita yang akhirnya menyimpulkan sendiri karena ketidakpemahamannya gitu ya. Oke. Di Al Zaitun tidak pernah yang dialami oleh Mbak Ica karena 11 tahun ya. Kalau kita compare dengan beberapa teman-teman alumni yang diwawancara di stasiun TV dan lain sebagainya, itu kan ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun gitu. Mbak Ica ini 11 tahun gitu. Pernah dengar nggak isu-isu semacam kayak baiat dan lain sebagainya gitu? Ada nggak sih? Aku nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Standarnya biasanya ya ini Zaitun ini kan sering banget digosipin ya. Gitu. Iya. Jadi ya monggo aja silakan kalau mau ngegosipin gitu. Masuk di sana susah Mbak? Masuk di sana? Enggak, waktu zamanku dan kayaknya sampai hari ini ya gitu. Karena kebetulan anak asuhku aku sekolahkan di sana juga. Gitu ya. Saat ini. Gitu. Jadi aku sekarang jadi wali santri. Seperti itu. Syaratnya hanya hafal juz amma,
kemudian tes wawancara, tes kesehatan, kalau memang itu lulus, kita ke notaris, terus pembayaran. Oh gitu. Seperti itu. Alasan utamanya, anak asuhnya ditaruh Al Zaitun tuh kan punya nih sebuah prinsip gitu ya, sebuah prinsip. Apa sih kemudian yang, ini harus saya taruh di sini supaya apa ke depan anak ditaruh di Al Zaitun itu maksud saya? Jadi alasan aku dan almarhum suamiku menyekolahkan anak asuhku di Zaitun itu adalah pertama, testimoninya nggak usah jauh-jauh. Iya, aku sendiri. Iya, aku sendiri yang udah pernah 11 tahun di sana. Itu. Terus yang kedua, ya aku ini menurut almarhum suamiku ya, aku menyekolahkanmu bukan menyuruhmu untuk jadi pintar, tapi jadi benar dan benar tadi. Seperti itu. Nggak perlu pintar, yang penting tahu yang baik gitu. Seperti itu, dan bergaullah yang luas seperti itu. Syekh sendiri ketika di dalam beberapa ceramahnya begitu kan tidak jarang juga mengutip tentang ajaran-ajaran filosofi Jawa, kemudian ajaran-ajaran dari perspektif belief yang lainnya gitu. Artinya memang dia tidak hanya mendalami satu agama saja ya kayaknya ya. Iya. Beliau. Iya. Yang aku ingat falsafah Jawa ya, yang sering Syekh bicarakan adalah ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngangsoragi. Satu lagi aku lupa itu. Ada lagi, ada 3 pokoknya. Ya itu yang aku ingat. Gitu. Oke. Jadi Syekh Panji Gumilang di mata Mbak Ica sangat visioner. Iya. Sangat visioner ya. Visioner. Terlepas apapun tuduhan mereka sekarang ya, banyak yang ramai di media sekarang ya. Oke. Pada saat berita ini lagi booming gitu ya, pada saat berita ini lagi booming gitu, terus kemudian banyak orang juga yang kemakan isu itu gitu, akhirnya kan sampai kemudian MUI itu ngeluarin fatwa kalau nggak salah, Al Zaitun sesat dan seterusnya gitu. Sebagai seorang alumni santri gitu ya, sudah merasakan sendiri gitu sesatnya di mana, ada gimana responnya gimana sebagai seorang alumni? Ya kalau respon sebagai alumni, aku hanya simple sih gitu. Toh sekarang kan kami sekarang ada di masyarakat, gitu. Masyarakat yang menilai apakah kami seperti itu, gitu. Bahkan ada beberapa teman alumni yang memang berkontribusi loh untuk kemaslahatan masyarakat, gitu. Seperti itu sih. Jadi nggak perlu reaktif juga terhadap hal-hal yang negatif atau pergosipan gitu ya, gitu. Ya silakan gitu. Bahkan kami menyerahkan seluruhnya pada mekanisme pemerintah gitu. Monggo gitu. Artinya gini Mbak Ica, dari beberapa alumni santri Al Zaitun yang sudah memberikan statement ke media, itu sebenarnya tidak bisa merepresentasikan alumni yang lainnya ya. Oh iya dong. Jelas ya. Termasuk saya misalkan. Iya. Gitu. Ya itu. Jadi itu sifatnya sangat subjektif ya. ya. Personal. Iya, gitu. Sangat personal dan ya sesuai kadar penerimaannya sendiri-sendiri, pemahamannya sendiri-sendiri gitu. Apalagi kalau sudah alumni, berarti kan sudah banyak inputan lain. Betul. Di luar dari masa kita bersekolah di Al Zaitun, gitu. Seperti itu sih menurutku. Jadi tidak fair juga kalau kemudian kita menyimpulkan Al Zaitun hanya dari 1-2 alumni yang berkomentar di media. Betul. Gitu ya. Betul. Sangat tidak objektif gitu ya. Nah, Shalom alaihim, ya kan? Syekh sering mengatakan atau kemudian mengucapkan salam itu yang dianggap memiliki makna yang sama dengan salam rahayu, dengan assalamualaikum. Kalau saya secara pribadi tidak ada problem, tidak ada masalah gitu ya. Memang kalau Mbak Ica di zaman dulu memang waktu masih sekolah di sana, nyantri di sana, saya memang sering ucapin itu atau yang baru-baru ini aja? Enggak baru-baru ini. Bahkan aku pribadi walaupun aku sudah
keluar dari Az-Zaitun dari tahun 2010, kalau disuruh menyanyikan aku juga masih hafal gitu. Untuk Shalom Havenyu Shalom Alaihim ya. Bahkan bukan hanya Havenyu Shalom Alaihim, kita sempat diperkenalkan juga Hava Nagila gitu, atau ada satu lagi lagu bahasa Jerman gitu ya. Aku lupa kalau untuk lagu yang bahasa Jerman itu. Jadi memang kalau aku secara personal menilai ini gitu, kan ini sebenarnya cuma problem language. Itu aja sih gitu. Jadi kalau misalkan ditanya ada orang Islam yang berbahasa Ibrani, ya mungkin mereka juga mengenal Assalamualaikum, tapi untuk keseharian mereka mungkin mereka juga kan juga memakai Havenyu Shalom Alaihim gitu. Jadi misal ada orang Kristen tapi dia tinggal di Arab, nah dia pakai bahasa Arab toh. Nanti pada saat dia doa, ada gereja di Arab pakai bahasa Arab, terus orang Islam lewat, oh ini doa nih orang Islam gitu kan, padahal itu bahasa Arab dan dia lagi di gereja gitu. Itu kadang suka jadi berbeda karena masalah bahasa gitu. Makanya ternyata penting juga ya kita mempelajari bahasa gitu. Itu sih gitu. Kalau misal nih pas orang lain yang bukan Muslim gitu, taruhlah kemudian yang Nasrani, dia lagi Natalan gitu ya. Sebagai seorang santri ada nggak larangan? Oh nggak boleh dong ucapin selamat Natal kepada mereka yang non Muslim gitu. Ada nggak larangan seperti itu? Nggak ada. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Gitu. Ya lagi-lagi yang aku pahami Islam itu kan mudah. Gitu. Islam itu ya damai gitu. Jadi jangan dibuat keruh. Gitu. Gitu sih. Bahkan pernah ada yang minta izin untuk Natalan di Az-Zaitun kan gitu. Ada terus ya ya monggo aja gitu. Terus jadi digoreng lagi gitu kan. Gitu. Itu jadi sih. beliau sangat open minded ya. Iya. Iya. Itu Mbak terkait dengan itu isu atau fakta ya? Fakta mungkin ya. Yang sholat yang ada yang lagi viral itu Mbak, yang gambar ibu-ibu. Ya. Komentar dong Mbak soal itu gimana Mbak? Kalau aku komentar soal itu, aku malah jadi aku harus belajar lagi nih. Kenapa sih begitu gitu kan ya gitu? Karena aku sudah lama juga keluar dari Az-Zaitun, jadi pengen tahu dong ilmu apa sih gitu. Jadi kan gitu ya gitu. Aku malah jadi pengen tahu dong gitu. Justru arahnya malah mendorong diri untuk apa ya? Pengen tahu sudut pandangnya. Iya. Gitu. Ingin tahu karena udah lama dan nggak tahu juga gitu. Udah dikonfirmasi juga sama Syekh kapan hari itu. Itu dalam rangka untuk memposisikan derajat wanita dengan pria itu sama begitu ya. Justru kemudian memicu untuk belajar sebenarnya ya. Iya. Landasan argumentasinya apa begitu ya. Betul, bahkan aku sempat dapat hadiah dari almarhum suamiku itu Al-Quran menurut perempuan. Al-Quran menurut perempuan. Iya, itu bukunya Aminah Wadud. Aku jadi keinget kan gitu. Ini gitu, berarti aku harus baca buku lagi nih gitu. Itu yang mendorong positifnya, aku harus baca buku lagi nih gitu. Seperti itu. Selama Mbak Ica di sana itu, apa memang benar sering sekali pejabat-pejabat datang ke Al-Zaitun? Ya, bukan hanya pejabat ya, monggo aja siapapun silakan. Bebas ya. Tapi memang Syekh punya relasi yang sangat kuat ya dengan pejabat-pejabat birokratif ya. Aku nggak terlalu paham kerelasiannya seperti apa, tapi yang jelas seperti zamanku ya, itu Pak Habibie yang meresmikan. Oh iya benar. Karena kan aku angkatan pertama ya. Oh angkatan pertama. Iya 99 itu kan. Udah Mbak Tutut juga deh kalau nggak salah. Iya gitu. Mbak Tutut, Pak Habibie, kemudian Pak Agung Laksono, kemudian
Yusuf Kalla kalau nggak salah ya gitu, Pak Yusuf Kalla. Kemudian juga bahkan yang agak baru-baru gitu, itu Ki Joko Bodo juga monggo silakan gitu ya? datang gitu ya gitu, ya monggo aja gitu. Almarhum Pak Harmoko juga pernah gitu kan, seperti itu. Ada santri dari luar negeri nggak, Mbak? Malaysia, terus kemudian zamanku pernah ada dari Afrika Selatan, gitu. Malaysia, Singapura, zamanku ada Afrika Selatan. Terkait dengan ini, Mbak, apa tuh namanya? Pernah nggak sih pada saat beliau ceramah begitu, Mbak Ica dengar gitu ya? Oh, kan yang orang nggak terima kan dilarang haji dan lain sebagainya gitu ya. Ada nggak keluar dari mulut Syekh langsung pernyataan seperti itu selama yang Mbak Ica dengar, dan memandang soal isu itu gitu secara subjektif itu gimana, Mbak Ica? Nggak pernah sama sekali untuk larangan haji. Nah, untuk memandang isu yang tadi gitu, itu karena nggak full melihat video itu secara utuh. Ini lagi-lagi kan gitu, potongan, kemudian dibuatlah sedemikian hingga gitu kan. Aku sampai cari tahu video aslinya tuh seperti apa sih. Nah, ternyata memang lagi membicarakan tentang Indonesia Raya 3 stanza, di mana di stanza ketiga Indonesia tanah yang suci gitu. Terus beliau mengatakan, kenapa sih banyak orang yang memimpikan untuk wafat di tanah suci Mekah gitu. Lagi wafat di tanah suci Mekah gitu kan, bukan berarti jangan ke sana gitu, seperti itu. Itu sih. Iya, itu kan soal ini aja sebenarnya, soal apa ya? Soal bagaimana kemudian nasionalisme itu tumbuh dalam diri seseorang gitu ya. Iya. Jadi masyarakat kita itu bangga pengen mati di negaranya orang lain. Iya. Sementara ya tanah kita pun sebenarnya kan memang semua tanah di dunia ini kan suci sebenarnya kan ya. Itu kan pesan yang sebenarnya orang itu diajak untuk bertransformasi aja sebenarnya secara kesadaran gitu. Betul. Cuman kan yang belum siap terus akhirnya kemudian menjustifikasi, wah begini begitu dan seterusnya. Betul. Ini soal kesadaran aja sebenarnya. Ya. Jadi pikiran-pikiran PG Syekh selama Mbak Ica di sana nggak ada problem sebenarnya ya sampai saat ini ya. Bagiku personal tidak ada problem. Tidak ada problem. Nggak tahu yang lain ya. Oke. Kalau sekarang Mbak waktu masukin anak itu berapa biaya yang kemarin dikeluarin? $3.500 juga, cuma beda kursnya kan. Oh iya. Zamanku 99, ini sekarang udah 15.000 ya. ya. Aku nyekolahin anak itu di tahun 2019. Gitu. Iya. Oke. Kita coba lanjutkan Mbak Ica. Yes. Ini Mbak Ica, kapan hari itu ya? Pak Dahlan Iskan sempat mengeluarkan statement menghakimi Al-Zaitun, melawan Al-Zaitun adalah bentuk dari intoleransi. Nah, gimana respon Mbak Ica? Responku bahkan bukan hanya Al-Zaitun ya, menghakimi keyakinan apapun itu intoleransi. Intoleransi. Ya. Menghakimi keyakinan apapun itu wujud dari intoleransi. Iya. Karena sudut pandang orang kan harus dihargai. Iya, gitu. Kalau kita mau berpikir lebih mendalam lagi, sebenarnya keyakinan apapun itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, sesuai apa tuh namanya? Ya kan yang dia yakini. Iya dong. Kalau misalkan keyakinannya seperti itu ya monggo, kalau setuju ya ngikut, kalau enggak ya wes nggak usah diikuti. Gitu. Oke. Apalagi terus kemudian mendiskreditkan orang gitu ya, menyerang pribadi gara-gara penggiringan opini yang berbeda ya karena pengadilan opini gitu ya. Yes. Secara prinsip memang di Al-Zaitun itu mendorong santri-santrinya untuk kemudian tidak berpikir secara kolot, tapi progresif gitu ya. Bahkan keyakinan kita pun juga harus didobrak, harus dikritisi, yang sekiranya tidak rasional pun juga ada dorongan ke arah sana gitu.
supaya kemudian manusia itu kesadarannya bertumbuh terus gitu? Iya, ada dong. Bahkan di Al-Quran sendiri kan yang berkali-kali dibilang bahwa bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berpikir, hanya untuk orang-orang yang berakal. Berarti kita nggak boleh stop untuk berpikir. Terus harus kita kulik, seperti itu. Mbak Ica, jadi akhir-akhir ini saya tuh sering wawancara narasumber-narasumber yang cara berpikirnya itu memang seru gitu. Jadi melampaui pikiran orang secara mainstream gitu. Sebut saja misalnya ada Pak Agung WB, ada Mas Tio Hjardiwantoro, dan Pak Ahmad Kojim. Ini pikiran-pikiran yang sangat plural, terus kemudian universal. Orang yang nggak bisa jangkau pasti bilangnya sesat. Nah, mungkin kasusnya nggak jauh beda dengan yang dialami oleh Syekh gitu. Tapi ngomong-ngomong, kenal nggak dengan tokoh-tokoh yang saya sampaikan tadi? Tokoh yang disebutkan tadi 3 itu adalah tokoh yang pernah aku ikuti kelasnya. Oh, iya. Kebetulan. Pak Agung pernah? Pak Agung WB itu aku ikut kelasnya udah lumayan lama itu. Waktu aku belum menikah malahan. Gitu. Yang aku ikuti kelasnya waktu itu subconscious writing, di mana menulis dengan alam bawah sadar gitu. Seperti itu. Okay. Jadi kalau ditanya menulis seperti apa sih? Ya menulislah, kata Pak Agung seperti itu. Udah lama tuh ya? Sudah lumayan lama. Iya. Ada Pak Ahmad Kojim juga kenal. Pak Ahmad Kojim aku kenal juga, pernah ikut kelasnya juga waktu itu membahas makrifat gitu, bersama almarhum suamiku. Kemudian Mas Setio, itu waktu itu aku juga pernah ikut kelasnya. Ya seru, pemikirannya sangat seru gitu. Melihat sudut pandang yang baru lagi itu membuat kita jadi seperti itu ya gitu. Seperti itu. Artinya kita tidak anti terhadap perbedaan gitu ya. Iya, betul. Justru menemui sesuatu yang baru itu seru ya gitu. Jadi pengen tahu lagi gitu. Iya. Keren. Wah, kenal juga ya berarti ya. Lumayan. Iya. Itu yang tadi Mbaknya sebutin buku apa, Mbak? Perempuan gimana tadi? Al-Quran menurut perempuan. Al-Quran menurut perempuan. Ya. Penulisnya Aminah Wadud. Ya. Aminah Wadud ya. Itu yang mungkin kemudian jadi dasar ada ijtihad seorang wanita menjadi pemimpin sholat, imam sholat gitu ya. Mungkin ya gitu. Iya, jadi aku baca di situ bagaimana sudut pandangnya seorang Aminah Wadud gitu, dimana penafsir itu kan mayoritas laki-laki. Nah sekarang bagaimana kalau Al-Quran itu dipandang menurut sudut pandang seorang perempuan? Gitu. Jadi itu sesuatu hal yang baru, dan sesuatu hal yang baru yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan mayoritas itu biasanya mesti disesat-sesatkan begitu. Jadi aku nunggu nih ngaji Roso wawancara Bu Aminah Wadud. Boleh. Bahkan kalau perlu saya pengen masuk ke Al Zaitun, saya tertarik sama Mbak siapa? Khairun Nisa, putrinya beliau ya. Oh iya, kita biasa sering manggilnya Teh Anis Khairun Nisa. Posisinya apa beliau sekarang di sana? Beliau menangani koperasi. Oke. Al-Zaitun. Koperasi desa kota. Iya. Di sana dibagi-bagi gitu kayak miniatur Indonesia gitu atau gimana sih Mbak sebenarnya di Al-Zaitun tuh? Ya, bahkan keluarga aja sebenarnya miniatur negara ya. Iya bener, gitu ya. Jadi itu kan gitu. Di mana ada pemimpin di keluarga gitu. Kemudian ada pengatur keuangan seorang istri gitu, dan manajerial keluarga gitu, dan anak gitu. Berbagi peran itu kan adalah salah satu bentuk miniatur. Iya, gitu. Saya daripada nonton berita aja mending langsung datang ke sana nih, cek lokasi sendiri gitu ya. Menggali pikiran-pikiran beliau, kemudian kita analisa ini realistis apa enggak gitu. Iya, lihat lebih dekat. Iya dong. Iya. Tapi mungkin ya bisa ya kayaknya ya. Sangat bisa. Monggo. Iya. Kalau ke beliau langsung kan sekarang lagi konsentrasi ke masalah hukum gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lah, diagendakan ke sana ya.
Mbak, saya ingin sedikit menggali gini terkait dengan pesantren itu kan rata-rata nih fokusnya dia hanya di soal keagamaan saja, kitab kuning dan seterusnya gitu. Tapi terkadang membekali para santrinya untuk memiliki jiwa entrepreneur agar kemudian setelah lulus dari pesantren itu dia bisa bertumbuh, berkembang menjadi seorang pengusaha. Imbang antara spiritual dan finansial itu kan terkadang tidak sampai ke arah sana. Bagaimana dengan Al Zaitun? Ada satu mata pelajaran yang menurutku keren ya, metodik didaktik. Apa itu, Mbak? Metodik didaktik itu pelajaran mengajar. Jadi kita diajari bagaimana cara mengajar. Jadi pada saat kita SMA itu ada namanya guru sandaran. Jadi kita mengajar adik-adik kelas gitu. Terus kemudian kebetulan aku lebih condong ke sifatnya eksakta. Jadi aku memahami diriku adalah aku kurang di yang tadi disebutkan keagamaan gitu. Aku lebih condong ke eksakta gitu. Dan itu ya monggo gitu. Memang diberikan keleluasaan bagi santrinya kalau misalkan kamu memang lebih punya kemampuan di eksakta, ya ayo diseriusi. Kalau kamu lebih kebahasaan, ya monggo diseriusi gitu. Di sana seperti itu. Itu yang menurutku bagiku keren sih gitu. Nggak tahu yang lain. Jadi soal entrepreneur dan lain sebagainya juga tercover ya. Artinya sesuai passionnya teman-teman lah ya, yang berkembang di bidang apa gitu ya. Nah, ini Mbak, apa tuh namanya? Ketika kemudian kita bicara soal Al Zaitun, yang paling kontroversi adalah, tapi bebas-bebas saja, itu kan cara berpikir seseorang sebenarnya ya, yang kemudian mengkritisi keyakinannya gitu ya. Al-Quran katanya bukan kalam Tuhan, bukan kalam Allah. Nah, melihat itu bagaimana itu, Mbak? Lagi-lagi pertama aku lagi kan seperti yang aku sebutkan, mungkin pemikirannya sudah sampai di K gitu, aku masih sampai di C gitu. Makanya nggak berani menyalahkan, jangan-jangan karena keilmuan saya yang tidak sampai. Kurang lebihnya begitu. Betul. Ini menarik deh. Jadi 2009 saya tuh belajar sampai 2019 kepada seseorang. Pada seseorang yang karakteristiknya tidak jauh beda dengan Syekh ya. Terkadang ada beberapa pernyataan-pernyataan yang memang karena itu sesuatu hal yang baru saya dengar, dan kalau orang nggak bisa open mind maka pasti sudah menyalahkan terlebih dahulu. Saya mengambil kesimpulan yang sama. Saya nggak mau menyalahkan dulu deh, jangan-jangan ini karena ketidakmampuan saya memahami hal itu. Betul, dan kita yang belum bisa memahami, menurutku hal yang tepat adalah sabar. Tunggu. Iya. Gitu. Jangan mau cepet-cepet tahu nih. Jangan-jangan suatu saat setelah kita tahu, oh berarti ternyata karena aku dulu masih bodoh, belum jangkau. Bisa jadi. Iya. Nggak jangkau dialektikanya itu ya. Sehingga sebenarnya bagus juga kalau setiap orang mau begitu deh ya. Tidak gampang menghakimi dan melegitimasi orang. Dan jadi rukun toh. Iya benar. Guyup toh, nggak asal berprasangka atau itu menunjuk gitu. Tapi memang selama Mbak Ica di sana, sholatnya itu di sana ketika setiap hari berjamaah gitu, Mbak? Oh iya, bahkan kita kalau misalkan telat ya kena hukuman. Oh gitu? Gitu, kena hukuman. Karena kan kalau sholat berjamaah nggak bisa seenaknya gitu, harus ada timingnya. Jadi kalau misalkan telat ya kena hukuman. Katanya sholatnya berjarak, Mbak, bener nggak sih? Saat ini ya. Mungkin karena efek COVID ya, atau apa ya? Jadi kan memang kebetulan karena anak saya di sana ya gitu, jadi saya tahu perkembangannya gitu. Karena setiap perkembangan apapun kita sebagai wali santri diinfokan gitu. Termasuk pada saat COVID gitu, kita diinfokan untuk membeli sejadah yang lebarnya lumayan lebar itu hitungannya ya, itu karpet jadinya. Karena memang untuk menjaga kesehatan kita juga gitu, karena itu kan kehidupan berasrama itu kan agak sulit kalau misalnya kita nggak benar-benar untuk bisa menjaga kesehatan gitu. Ya aku kira
sesuatu hal yang baik gitu. Bisa jadi kenapa diteruskan, karena itu hal yang baik, toh kenapa nggak diteruskan, bisa jadi loh ya gitu. Jadi ya aku nggak ada masalah untuk hal yang itu. Gitu. Tidak ada problem ya? Nggak ada soal problem. itu ya. Iya. Jadi soal sholat berjarak pun juga dipermasalahkan gitu ya. Nah, cuman yang saya pertama kali lihat ya, berita tentang Al Zaitun gitu ya, pas waktu sholat itu banyak yang pakai apa tuh namanya jas, terus yang cowok-cowok santri-santri yang laki-laki pakai celana, notabene ponpes itu kan pakai sarung ya dan lain sebagainya. Di Al Zaitun itu anak-anak itu dididik jadi negarawan atau jadi agamawan sebenarnya? Dididik untuk menjadi dirinya, lebih tepatnya sih. Oke. Jadi dididik. seperti kayak halnya kita sebagai alumni nih, ada alumni yang berbicara tentang Al Zaitun A. Yeah. Aku berbicara Al Zaitun tentang Al Zaitun misalkan B, gitu. Ya itu monggo, gitu. Jadi warna-warni itu kan seru ya, gitu. Dan kalau misalnya kita ketemu, ya tetap guyup toh, gitu kan gitu aja ya, gitu. Jadi kalau ditanya kenapa sih sholatnya pakai jas kayak seperti itu, dan harus pakai, bukan harus pakai, jadi pakai celana gitu. Menurutku karena kan mobilitasnya juga harus cepet gitu. Kalau pakai sarung mobilitasnya menurutku agak kurang gitu. Yang aku pahami di sana ya gitu. Jadi ya enakan pakai celana gitu ya. Seperti itu. Ini sampai akhir-akhir ini gitu, terus seluruh pernyataan Syekh yang sekiranya tidak sesuai dengan umum itu dimunculkan gitu ya, termasuk Al-Quran diinjak tidak apa-apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, melihat pernyataan-pernyataan seperti itu supaya kemudian orang nggak menelan mentah-mentah, pesannya Mbak Ica apa? Coba lihat secara full, jadi jangan dipotong, karena emang melihat secara full itu kan membosankan gitu, karena kita udah keseringan disajikan dengan cepat gitu. Ini jangan-jangan aku juga dipotong-potong agak repot gitu. Oke. Bisa jadi berita heboh kan, bisa digoreng sama orang kalau misalnya dipotong-potong gitu. Ya jangan dipotong-potong dong berarti. Oke. Jadi jangan memahami sesuatu secara parsial ya. Yes. Secara parsial. Oke. Nah, Mbak, ini mohon maaf nih. Pernah nggak selama tinggal di sana melihat Syekh memelihara anjing herder dan babi hutan? Memang ada? Aku selama di sana. Ada ya? Kalau babi hutan aku nggak tahu, nggak pernah. Kalau anjing memang ada ya? Anjing ada. Karena kan memang kita ada peternakan juga, gitu. Kalaupun ada perkembangan sekarang ada banyak anjing gitu, ya mungkin dia beranak pinak atau mungkin dia hasil pemberian dari orang. Aku nggak terlalu paham kalau untuk yang itu. Gitu. Tapi kalau kemudian terus pola pikir ya, pikiran kita kan seolah-olah didoktrin dari kecil anjing nggak boleh disentuh, najis dan lain sebagainya. Kayak gitu tuh menerima nggak sih sebenarnya dengan ajaran yang seperti itu, atau kemudian sempat melawan itu apa salahnya anjing gitu? Kasihan ya si anjing itu ya. Jadi kebetulan kalau aku di rumah ada anjing kecil. Gitu. Jadi aku di rumah juga punya anjing kecil. Anjingnya anaknya suamiku gitu kan. Jadi nggak ada yang salah dengan itu ya. Ada yang salah gitu. Ya. Jadi ya silakan yang mau menganggap itu salah ya silakan gitu. Soal ini aja deh sebenarnya, soal level kesadaran, level berpikir aja sebenarnya ya. Kalau yang sudah nyampe ya nggak bakal nyalahkan. Kalau yang belum nyampe ya pasti nyalahkan seperti yang alumni kan banyak keluar ini terafiliasi dengan NII ini, pokoknya setiap hari alumni disuruh bergerak untuk menggait sedekah sebanyak-banyaknya dari wali santri dan seterusnya. Itu terjadi nggak sih? Gimana setahu Mbak Ica? Yang aku tahu, ini tentang apa dulu nih? Yang aku tahu, ya selama aku jadi santri nggak pernah ada narasi tentang hal itu, gitu ya. Jadi aku nggak ngerti kalau misalkan teman-teman alumni yang lain mendapatkan itu setelah lulus gitu. Jadi selama di
lingkungan Al-Zaitun nggak ada satu hal pun yang membicarakan hal itu, gitu. Kalau ada yang misal, oh ini begini dulu, saya nih dulu, ya ada yang bilang saya buktinya gitu, ya monggo silakan dibuktikan, itu lagi kan gitu, itu haknya masing-masing gitu. Tapi yang menarik tadi ya, kasihan anjing gitu ya. Kasihan sih. Gitu, sama kasihan si setan gitu. Kasihan si setan. Iya gitu. Dikit-dikit ya ini salahnya setan. Iya. Oke. Tapi kalau di sana santri nggak sholat dihukum ya? Kalau nggak sholat gitu, kadang kan santri juga pinter ya gitu, dia nggak sholat dia ngumpet di mana nih gitu. Kan itu biasa kenakalan anak-anak zaman sekarang deh, atau zaman dulu juga saya pernah kayak gitu. Tapi sekali lagi bahwa statement-statement Syekh itu barangkali mendorong supaya kemudian kesadaran kita menjadi bertumbuh gitu. Karena saya melihat banyaknya kasus orang punya pikiran-pikiran sekeren itu, memang kalau dipandang orang-orang yang sumbu pendek ya jelas yo wajar dong ya, wajar, terus kemudian bilang sesat dan lain sebagainya gitu. Saya kira wajar soal ini aja, level kesadaran aja yang belum sampai gitu. Betul. Pesannya Mbak Ica terhadap teman-teman kita di luar sana gitu ya, mendengar kabar-kabar, tuduhan-tuduhan itu harus bagaimana sih? Ya, ini kita harus bijak sama yang namanya media sosial atau sekarang kan peralihan ya, digitalize. Ini agak memang peralihan itu yang harus jadi catatan buat kita gitu. Bahkan banyak dari kita meninggalkan budaya literasi, membaca buku gitu kan. Itu yang harus kita lebih perbanyak sih gitu. Jadi nggak gampang termakan dengan potongan-potongan kah atau berita-berita yang sifatnya provokatif gitu, tanpa kita menelaah lebih lanjut gitu. Bahkan tanpa nggak nonton, nggak ini, tiba-tiba tahu nggak? Nah itu kan gitu. Jadi dari dengar selentingan gitu, terus tiba-tiba oke, gue percaya nih gitu. Itu bahaya banget gitu. Nah, di pertanyaan akhir gini Mbak, rata-rata kan mendidik anak-anak santri di Al-Zaitun kan kedepannya supaya kemudian ya tidak hanya wawasan keagamaannya aja yang bagus, tapi dia bisa bertumbuh mandiri, berkembang, sukses gitu ya. Rahasia sukses ya menurut Mbak Ica gitu ya, hasil belajar di Al-Zaitun nih supaya hidupnya berkembang secara spiritual, finansial itu apa sebenarnya? Jangan berhenti belajar. Itu aku ngeliat saya aja udah umur segitu masih terus mau belajar gitu kan gitu. Masih terus belajar gitu kan. Nah aku ngeliat dengan adanya hal baru, kemudian ramai seperti ini gitu, berarti dengan kondisi seperti ini, aku sadar aku harus terus belajar lagi. Gitu. Hikmah apa yang kira-kira Mbak Ica bisa ambil gitu dengan sosok Syekh yang kemudian pikiran-pikirannya sudah melampaui zaman sehingga banyak orang yang menentang gitu? Hikmah yang bisa diambil secara pribadi apa? Hikmah yang diambil secara pribadi, yaitu membaca Quran lagi, supaya relevan dengan kehidupan hari ini. Oke, Mbak Ica, terima kasih banyak sudah meluangkan Sami-sami, terima kasih juga. Di Ngaji Roso ya. Kawan-kawan disambung lagi, makasih Mbak. Terima kasih. Sampurasun. Sampai.